Jadi ini materi terakhir dari kuliah, udah kelihatan ya? Materi terakhir kuliah kita yang beberapa senang, beberapa pusing gitu ya. Nesa senang apa pusing? Oh senang dasut. Oke. Biasanya kalian lihat ini kan di layar ya, maksudnya ya. Sekarang lihatnya langsung gitu ya. Jadi bagian duanya saya kasih lagi 5. Berarti kalian melakukan 9 exploit untuk UAS. Kemarin bagian satunya udah ada 4, sudah saya jelasin semua langkah-langkahnya, sudah saya demokan. Kalian tinggal ikuti, sekarang saya kasih lagi 5. Berarti totalnya yang harus dikumpul 7 hari lagi adalah 9 exploit. Berarti bukan dikerjakan minggu depan, dikumpul minggu depan. Deadline-nya udah terset di Google Classroom. Gitu ya. Jadi yang bagian 2 ini lebih sering kita kenal sehari-hari, terutama ada MySQL, ada Java, ada Apache. Itu yang kayaknya cukup familiar ya. Pasti udah pernah tahu, kalau Baincel mungkin belum, Samba mungkin belum. Ya, jadi Metasploitable itu punya banyak sekali celah keamanan yang bisa diserang, diobok-obok gitu ya. Sekarang saya akan demokan lagi 5. Lagi 5. Yang pertama seperti biasa, CIP basic banget ya. CIP if config keduanya. Kalau di PowerPoint itu saya enggak pakai PowerPoint ya. Saya langsung ke makhluknya. Ini biar kelihatan kalau saya ngajar tuh kayak gini. Tangannya di sini, ini harus di sini. Terus ada Nesa di situ gitu. Nesa bagian approve-nya. Nah ini ya, jadi ini Metasploitnya ini. Yang di mana? Sebentar, masa ya? Coba ulang ya. Entire screen kok nih? Entire screen. Sinyalmu delay nggak Nes? Udah Nes, kelihatan Nes? Oke. Jadi yang sekarang itu penyerangnya 87161. Saya copy. Ribet banget kan? Akhirnya kalian tahu mekilitnya laptop saya. Ini penyerang. Ya, persamaan dulu, lalu ini korbannya. So, nggak bisa ngeblok ya. 8736 ya. Oke ya, ini penyerang, ini korban. Secara IP dia sudah satu network, sehingga dia bisa ngeping. Sekarang saya coba ping korban dari kali. Tujuh tiga enam. Bisa ya. Jadi penyerang dah connect ke korban. Berikutnya gantian. Korbannya kita coba koneksi ke penyerang. Ya. Nggak bisa pasti. 192 168 87 161. Bisa ya? Nah, itu koneksi. Ini nih jawaban UASmu nih. Jadi kita sudah punya 2 mesin, satu penyerang, satu korban yang sudah saling terkoneksi. Itu dulu basicnya. Ya, kalau belum bisa ngeping, belum saling terkoneksi, jangan lanjut karena pasti gagal. Gitu ya. Kadang ada yang panik, Pak, IP-nya nggak muncul. Nah, kalau terjadi seperti itu, silakan hubungi Nesa. Nah, itulah suara-suara yang tidak kalian dengar kalau di gini, kalau di Google Meet. Itu sudah terjadi selama 15 kali. Dan Nesa nak ngomong di Google Meet. Oke, lalu berikutnya setelah cek IP, cek koneksi sudah ya. Cek koneksi sudah, bisa ngeping. IP-nya beda ya, karena ini saya bikin slide-nya di rumah. Sekarang saya IP-nya beda lagi, karena beda koneksi. Yang pertama adalah Samba.
Jadi Samba ini protokol sharing printer, sharing file antara Windows dan Unix dan Linux. Jadi kalau komputer Linux mau sharing dengan Windows, salah satu protokolnya namanya Samba. Ya, singkatnya kayak gitu. Ya, lengkapnya bisa dibaca di internet. Nah, Samba ini di Metasploit dia punya kelemahan yang bisa dieksploit. Ya, benar ya? Jadi dia punya celah yang bisa kita obok-obok. Nah, untuk kesini itu kita pakai Metasploitable Framework. Ya, seperti yang kemarin di bagian satu. Nah, di sini baru kalian kelihatan jadi hacker beneran karena komen promptnya serem. Ntar lu, kok nak muncul-muncul. Jadi ini muncul logo yang random aja, kadang dia gambar burung, kadang gambar jantung, kadang gambar tikus gitu. Suka-sukanya lah. Ya. Nah, lalu di sini kita akan mencoba menyerang atau mengobok-ngobok si Samba gitu ya. Sebelumnya dari mana kita tahu kalau Samba itu bisa diobok-obok itu masih dengan materi yang kemarin di Nmap, di network scan itu. Di situ kelihatan Sambanya open port gitu ya. Jadi ini lanjutan yang kemarin. Nah, saya kopas saja ya biar cepat ya. Kopas saja, ini kalian UASnya udah gampang banget. Gampang banget katanya, Pak. Udah, lalu airhost IP-nya beda ya. Set airhost 192.168. Korban tadi berapa? 8736 ya. Exploit. Ini kalau nggak mau bahaya. Oke ya, kelihatannya bengong gitu aja, nggak ada ngapa-ngapain, kelihatannya nggak ada apa-apa yang terjadi ya. Tapi padahal di sini saya sudah berhasil masuk ke komputer korban. Buktinya gimana? Saya bisa ketik if config. Muncul ini. 8736 adalah IP korban. Saya menjalankan ini, saya sudah di dalam komputer korbannya. Kalau mau lihat folder, tinggal ketik dir. Ini folder komputer korban. Masuknya lewat Samba. Jadi seolah-olah bengong, tidak terjadi apa-apa, padahal saya sudah masuk ke komputer korbannya. Kayak gitu. Ya, nanti terserah mau ngapain berikutnya. Ya, yang penting adalah cara masuknya. Nah, nanti UAS kalian adalah mempraktekkan ini, lalu menjelaskan apa yang terjadi. Sesuai instruksinya. Menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana menanganinya. Ini kalau di Google Meet nggak kelihatan muka-muka menderitanya gitu. Kalau sekarang di kelas kelihatan, aduh. Yang di Google Meet ini nggak kelihatan, ya. Nah ini nggak kelihatan mukanya. Ya, aduh-aduh apa nggak tahu ya. Kalau dari kelas ini sih kelihatan. Kalau dari kelas ini sudah kelihatan. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama itu Samba. Samba itu protokol sharing untuk Windows ke Linux dan sebaliknya. Ntar kita kenalan lagi ya. Nesa langsung, boleh Pak. Ya, itu terkait Samba. Jadi nyerangnya masih sama pakai MSF. Kalau saya kasih MSF dalamnya itu berarti Metasploitable Framework gitu ya. Nah, berikutnya Java. Tahu Java kan? Bukan, itu rasis tuh. Itu Javanese. Java tahu Java? Java. Tahu Java enggak? Cuma tadi yang ngintip-ngintip langsung sembunyi di balik monitor. Itu udah di belakang. Tahu Java? Tahu apa Java? Hah? Ya, kok bulau jawabannya? Tahu Java enggak? Nesa tahu Java? Ya, oke.
Jadi Java ya benar ya, ada bahasa pemrograman benar ya Java. Nah, Java ini juga bisa dijadikan membangun sebuah server. Jadi servernya berbasis Java. Nah, di dalam Metasploit Table sudah built-in, sudah ada server berbasis Java. Itu bisa kita obok-obok. Ya. Hanya dengan tiga langkah aja. Nah, ini tadi Samba udah masuk ya. Saya exit. Lalu bentar. Mau enggak dia nih? Kalau enggak mau Ctrl C lah. Yes. Exit. Enggak mau lagi. Enggak. Saya buka ulang ya. Jadi saya pakai Metasploit Table lagi. Nah kan gambarnya aneh-aneh emang. Sekarang gambar apa nih? Tadi jantung. Saya kopas ya, biar cepat ya. Kopas, tapi sayang sekali yang saya share ke kalian dulu PDF, jadi kalian harus ngetik. Korban 8736 exploit. Nah, yang bagian Java ini nanti yang perlu diperhatikan di sini. Ya, tergantung meter-preter berapa yang terbuka. Ini meter-preter 1 open. Berarti dia berhasil nerobos lewat session 1. Harus diketik dulu session 1-nya ini. Session 1. Bentar. Bukan gitu ya. Salahnya di mana? Ngintip dulu. Session pakai S ya. Session 1. Nah, sekarang sudah berhasil masuk lewat meter-preter 1, saya bisa ketik sysinfo. Saya bisa lihat komputer korbannya. Di komputer korbannya saya bisa lihat sistem operasinya. Sistem operasinya kelihatan. Ya, sistem operasinya kelihatan, ini masuk lewat celah Java. Jadi di dalam Metasploit Table, korban yang lagi tidur ini, enggak ngapa-ngapain ini, ya, ada server berbasis Java. Nah, kita masuk lewat celah itu. Itu dia ceritanya. Ya. Jadi kita masih menggunakan tool yang sama. Toolnya adalah yang ini, Metasploit Framework, yang isinya adalah berbagai macam senjata gitu ya, berbagai macam exploit. Salah satunya adalah ke Java. Di sini kalau tadi kita bisa ngobok-ngobok komputer kliennya yang sebelumnya, kalau pakai yang ini, kalau pakai Samba bisa ngobok-ngobok gitu ya. Kalau di Java kita bisa lihat sistem operasinya apa. Kayak gitu. Ini pada pusing semua nih. Pada pusing semua. Oke, saya lanjut dulu. Keluarnya bisa exit aja. Ya, lalu clear lagi. Oke, berikutnya setelah Java. Nah, ini yang simpel, cuma satu baris. Kalau tadi 3 baris, ini simpel banget, cuma satu baris. Jadi Bincell exploit namanya ya. Jadi Bincell ini mengeksploit port 1524. Jadi port 1524 terbuka ya. Ini saya langsung praktekin aja ya. Apa yang terjadi? NC masukin IP korban. IP korban 8736 sampai diingetin. 1524 ya. Udah. Saya di komputer korban. Hal yang sama kalau saya ketik di komputer korban munculnya sama ya. If config ini muncul sama ya 8736. Ini 8736.
Lalu kalau saya ketik dir vulnerable. Kacau. Intinya dir itu melihat foldernya ya. Dir itu melihat foldernya. Kalau saya contohin pakai laptop saya, bukan yang ini ya. Saya contohin pakai laptop saya yang ini. Dir itu ya udah ini folder laptop saya. Untung nggak ada yang namanya aneh-aneh ya. Ya. Nah, Putra Yasa nyesel nih tadi bilang nggak ada cewek. Mana Putra Yasa nih? Ntar ya kita selingan ngobrol sama Putra Yasa ya. Halo, Iya, Pak. Putra Yuk, Yasa. masuk. Mbak, kamu on cam. Teman-teman mahasiswinya pengen lihat di sini. Wih, jelek kameranya, Pak. Nggak apa-apa. Ini tak liatin ya, tak liatin ya, tak liatin ya, tak liatin ya. Halo. Mana dia? Halo. Tuh. Tapi mereka tidak mau disebutkan namanya. Nih, kan nyesel kamu tidak ke Tenang, kampus kan? nanti kamera sama di asli beda kok. Nah. Putra Yasa di mana tuh? Putra Yasa di mana tuh? Di kantor, Pak. Di mana tuh? Di mana? Di kantor. Suaranya hilang suaranya. Di kantor, Pak. Oh, di kantor. Ya, ya, dia di kantor katanya. Eva di mana tuh, Pak? Pak? Pak, ya Pak, Di mana tuh? di kampus UNUD Pak. Oh, gaya kan di Unut. Sing adi cara di sticky di. Ya Pak, di Stiki. Sini mah mampir lab A. Kemana Pak? Lab Ke A. lab. Ya, lab A, lab A. Ini Pak, nggak ada geng saya di sana. Oh ya, nggak ada geng saya. Ntar mampir Pak ya? Ya Pak. Oke, oke. Salam ya sama teman-teman kelas AB. Baca dengan seksama. Kayak nggak kenal sama kamu Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Ya Pak. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Tadi selingan ya. Gimana Nes? Udah kelihatan Nes? Ya. Jadi Bincell exploit itu mengeksploit port 1524. Jadi caranya gampang banget ya. Jadi gampang banget masuk ke komputer orang, nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu pakai username password. Tapi ini hanya terjadi di Metasploit table untuk belajar. Maksudnya untuk kalian tahu kalau bisa kayak gitu. Ada celah keamanan yang bisa terjadi kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang udah susah. Yang ini mirip, ini sintaksnya cukup banyak. Ini mengeksploit Apache Tomcat namanya. Apache Tomcat itu kan kayak yang di SAMPP itu. Ada yang bilangnya SAMPP, ada yang bilangnya SAM, ada yang bilangnya SAMPI gitu ya. Ini mengeksploit Apache Tomcat. Kalau nggak tahu makhluknya, ketik Google aja. Kok munculnya ini? Jadi Apache Tomcat itu WebSocket ya. Jadi kalau kalian berkaitan dengan itu yang mau jalanin aplikasi berbasis web di localhost di komputer kalian, nah itu pakai produknya Apache. Nah itu ada di Metasploitable dan kita bisa obok-obok dia. Kita bisa obok-obok dia. Sebentar, saya buka ini dulu. Exit dulu ya. Exit. Clear. Kayak Metasploit sih. Ini Metasploit. Sekarang muncul gambar apa? Kelinci, oke. Sekarang muncul gambar kelinci. Gambar kelinci. Saya kopas ya, biar cepat. Nanti ganti IP aja.
lalu air host. Ayo, berapa IP korban? 736. Set airport 8180 gitu ya. Ya, 8180. Lalu HTTP username Tomcat, benar ya? Ya. Set HTTP password Tomcat exploit. Udah muncul Meterpreter, berarti sudah bisa dipakai. Muncul lagi OS-nya. Sekarang lebih lengkap muncul i386. i386 ini berarti sistem operasinya 32 bit. Jadi pakai kode-kode kayak gitu. Nah, biasanya nanti kalau peretas itu dia mainnya di sini. Jadi kalau dia lihat sistem operasinya apa, lalu ini versi kalau di Linux namanya kernel gitu ya. Kalau di Windows itu versi 32 bit, 64 bit yang kayak gitu-gitu. Nanti dia bisa cari tahu lebih lanjut kelemahannya apa. Misalnya munculnya Windows 7 gitu misalnya. Ya, berarti ini korbannya Windows 7. Ya, di Windows 7 apalagi yang bisa diobrak-abrik. Nah, baru dia nanti lebih spesifiknya di situ. Kayak gitu dia. Munculnya Windows 10 gitu misalnya. Mungkin nanti munculnya Windows 10 versi berapa gitu. Nanti dia bisa tahu apa kelemahan Windows 10, itu dia mainnya ngobrak-ngabrik di situ. Gitu dia. Jadi ini kan kita seolah-olah mencoba menyerang komputer yang kita nggak tahu itu komputernya berupa apa, kayak gimana makhluknya. Yang kita tahu cuma IP address-nya aja. Yang kita tahu cuma IP address-nya aja, dan kebetulan aja port berapa tadi itu ya, port 8180 ini Apache Tomcat-nya itu open dan vulnerable. Open dan bisa diobok-obok. Salah satu cara ngobok-ngoboknya pakai ini Metasploit Framework, pakai yang udah ada aja. Itu aja. Dengan menjalankan ini kita bisa tahu komputer korbannya apa, sistem operasinya, sampai ke versi kernelnya kalau di Linux. Kalau di Windows 32 bit atau 64 bitnya. Kira-kira kayak gitu. Kalau mau lihat perintah lain selain sysinfo ada, tinggal klik help aja. Nah, di help ini kita ada banyak lagi perintah yang bisa dilakukan selain sysinfo, system information ya. Sysinfo itu tadi ada di mana dia? Sysinfo. Nah, ini ya sysinfo. Salah satu perintahnya. Di sini ada perintah yang cukup unik ya, record mic. Cuma belum dapat saya coba. Ini sih deskripsinya, record audio from the default microphone for X second. Barangkali nanti ada yang tertarik record mic-nya Metasploitable. Jadi kalau itu berhasil, ya sudah, berarti si penyerang sudah bisa ngerekam suara diam-diam dari komputer korban. Hanya cukup menjalankan perintah record mic aja. Ngelihat sistem operasinya tadi pakai sysinfo. Ya, perintah yang tidak kalah ngeri ada screen share, screenshot. Send mouse event berarti kalian bisa ngeklik di komputer korban. Ya, mouse event tuh klik kiri, klik kanan, scroll, itu mouse event. Ya, key event ya keyboardnya bisa nekan enter dan segala macam. Jadi kalau kalian pernah nonton film hacker nyerang lalu layar korbannya gerak-gerak sendiri, itu beneran. Caranya ada. Cuma agar bisa seperti itu ya komputernya harus vulnerable, harus punya celah. Nah, yang paling berat itu adalah nyari celahnya. Yang berat itu nyari celahnya. Yang berat nyari celahnya. Karena di Kali Linux ini kan banyak tool ya. Ini ada banyak tool, banyak banget. Di Metasploit-nya saja ini salah satu tool. Di dalam Metasploit itu ada, sebentar. Buka lagi dari awal ya. Ada 2187 exploit yang bisa dicoba. Kita baru
9 kurang. MSF ini saja punya 2000 exploit. 2000 senjata untuk setiap celah keamanan. Jadi dia sudah punya database 2000 celah. 2000 celah yang bisa kita coba-coba. Nyoba-nyobanya kayak tadi. Ini baru satu aplikasi saja. Maksudnya satu tool aja, MSF. Metasploit Framework. Di Kali Linux ada banyak lagi dibagi. Ini mau information gathering pakai ini, vulnerability analysis pakai ini, web pakai ini, database pakai ini, password pakai ini dan seterusnya. Jadi bisa dibayangkan. Jadi kerjaan hacker tuh sebenarnya nyari celah. Kalau dia udah ketemu celahnya, ngubah itu tinggal jalanin perintah-perintah aja. Record mix segala macam. Yang dia pusing itu adalah nyari celahnya. Makanya ada orang-orang bilang menambal celah keamanan. Jadi bolongnya ditauin gitu. Tugas hacker tuh nyari bolongnya. Nah, ini gambar apa? Speedometer. Itu kalau kita tiap buka lain-lain loh gambarnya. Nah, gambar jantung lagi. Lain-lain ya. M artinya Emmy, Pak. M artinya Emi. Langsung tak stop share lah. Nggak ada Emi di sini. Ada Emi nggak kan? Nggak ada. Emi ada di Google Meet, Emi? Mana Emi? Ada? Nggak ada Emi. Nggak ada ya. Nggak ada. Putra Yaso kalau nggak ada orangnya berani nyaut. Ya, nggak ada deh. Gimana nih Putra Yaso pertemuan terakhir? Kamis depan nggak bisa gini-gini lagi. Oke, saya lanjut ya. Iya, Pak, lanjut. Ini gagal fokus. Ya, sabar. Coba kamu di sini kan bisa nggak fokus-fokus kamu. Apa sih? Yang MySQL. Nah, sabar. Nah, ini yang terakhir. Perintahnya juga satu baris saja. Ya, saya yang paling yakin ini kalian pasti tahu. MySQL. Tahu MySQL kan? Apa MySQL? Ayo, mahasiswa semester 5. Apa MySQL? Kalau di Google Meet nih rata gitu ya, rata nggak kelihatan. Kalau di sini bisa kelihatan muka-mukanya, ada yang muci alis, ada yang ngumpet-ngumpet gitu. Ada yang toleh-toleh berharap dikasih tahu gitu. Apa MySQL? Tadi udah dengar saya tapi kecil-kecil suaranya. Oke, bukan kalau nggak salah benar kok. Ya, kalau ragu tanya Google ya, MySQL. MySQL, database service, layanan database, salah satu ya. Jadi bukan hanya MySQL aja. Nah, di Metasploit Table itu ada MySQL di dalamnya. Nih, dalam sini ada MySQL, cuma kita nggak obrak-abrik korban ya, korbannya tidur aja. Nah, kita bisa ngobrak-ngabrik MySQL di dalam Metasploit Table. Korban berapa? Min apa tadi? Min P ya? Oh benar. Ulang ya. MySQL kurang gede ya saya zoom ya. MySQL min u root min h 192.168.87.36 min p. Ini perintah untuk masuk ke dalam database, tapi tidak pakai GUI, tanpa tampilan, tanpa
Jadi masuknya lewat command prompt. Ya. Cuma perintah ini punya bug di tahun berapa saya lupa. Jadi perintah ini ngebug. Ngebugnya dalam artian kita bisa masuk tanpa ngetiin passwordnya. Jadi ketika minta password tadi di enter aja. Celahnya di situ. Jadi perintah ini perintah yang bermasalah di MySQL. Ya. Perintah ini pernah ada dan pernah bikin masalah. Ya. Di Metasploitable MySQL-nya masih yang versi bermasalah itu. Itu ceritanya. Ya, kalau pakai MySQL yang terbaru, perintah ini udah nggak bisa jalan. Ya, udah aman. Nah, masalahnya di Metasploitable dia masih pakai MySQL yang lama. Sehingga perintah ini masih bisa jalan. Ya, di sini kalau saya ketik show database gitu ya. Bukan ya. S. Nah, itu ya. Kurang S-nya. Ya, jadi di dalam Metasploitable di MySQL-nya, di database-nya ada database yang namanya ini. Jadi nama database-nya bisa kelihatan. Kalau mau bingung mau ngetik apa, seperti biasa help. Di help bisa kita melihat langkah perintah-perintah apa saja yang dapat kita lakukan. Tapi yang jelas kita sudah masuk ke dalam database si Metasploitable. Nah, oke, gitu kira-kira. Itu terkait MySQL exploit. Lalu saya ingatkan sekali lagi. Ini instruksi UAS-nya. Pertemuan kemarin sudah saya share. Ini share saya yang kedua dan terakhir kalinya. Ya, Kamis depan saya tunggu laporannya di Google Classroom. Jadi Kamis depan UAS kita berakhir, bukan kita mulai UAS. Jadi jangan terlena ya. Loh, kapan mulai UASnya Pak? 2 minggu lalu. Benar kan ya? Benar ya? Benar ya? Benar ya? Ya. Jadi saya tekankan sekali lagi teman-temannya di Google Meet dan yang di Lab A. Jadi bersama rekan kelompokmu ya, saya enggak punya kelompok Pak, ya enggak apa-apa jalan individu gitu ya. Kalau masih punya kelompok ya syukur, kalau sudah puik dengan kelompoknya enggak apa-apa ya. Siapa tahu puik karena habis nonton layangan putus kan gitu. Iya, mentang-mentang anak tua gini emang nggak boleh ikutin zaman. Ya, siapa tahu ada yang pecah kelompoknya setelah nonton layangan putus, nggak apa-apa ya, nanti bisa tetap jalan individu. Maksud saya bikin kelompoknya adalah siapa tahu ada yang laptopnya tidak terlalu cager, bisa nebeng di temannya, kayak gitu ya. Tapi tetap nanti pelaporannya secara individu ya. Ya, jadi tugas kalian adalah membuat laporan yang isinya adalah pen testing Metasploitable. Metasploitable ini nama korban ya. Nama korbannya yang berisikan tahap-tahapnya. Ya, lalu apa yang terjadi? Apa penyebabnya? Gimana nanganinya? Dan penjelasan-penjelasan lain yang diperlukan. Totalnya ada 9. 5 hari ini. Itu yang tadi itu yang kelewat tuh foto masa lalu ya. 4 minggu lalu. Totalnya 9, sudah saya jelaskan semua langkah-langkahnya. Rekamannya ada, Nesa juga ada. Gitu ya. Jadi totalnya adalah 9. Kok terima kasih. Waktunya Kamis depan. Waktu berakhir, bukan waktu mulai. Ekspresi mahal ini nggak bisa dilihat di Google Meet. Gimana? Bisa ya? Bisa ya? Ya. Nah, belum. Mereka keluar semua nilai kuliahnya, baru kamu selesai KP. Yang di Google Meet ada yang ditanyakan?